Halo, ketemu lagi nih sama saya. Yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Zeleta Feba Privanjuna dari kelas Hukum Keimigrasian B di Politeknik Imigrasi. Saya akan membahas tugas dari mata kuliah Manajemen Pendetensian dengan dosen Bapak Dr. Muhammad Alfi Syahrin. Kali ini, saya akan memaparkan hasil analisa SWOT dan inovasi dari prosedur masuk dan keluar tahanan asing di rumah tahanan kelas 2B Jepara. Prosedur masuk dan keluar tahanan asing ini udah saya bahas ya di video sebelumnya. Pembahasan yang pertama dimulai dari analisa SWOT. Hasil dari analisa SWOT yang sudah saya lakukan adalah 1. Dari segi kekuatan atau strength. Adanya pemeriksaan 2 tahap. Dengan adanya pemeriksaan data sebanyak 2 tahap berguna untuk memastikan kebenaran data yang ada. Selanjutnya, prosedur yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 1999 mengenai penerimaan, pendaftaran, penempatan, dan pengeluaran tahanan. Selain itu, proses registrasi online yang baik. Proses registrasi online dianggap baik karena pengambilan foto dan sidik jari langsung masuk ke sistem database pemasyarakatan dan sistem jarang sekali mengalami masalah. 2. Dari segi kelemahan atau weaknesses. Kelemahan yang ada berupa jumlah petugas yang minim, sehingga menyebabkan adanya rangkap tugas seperti pengamanan tahanan dan pelayanan tahanan. Dan juga adanya pelimpahan tahanan asing. Hal ini termasuk kelemahan karena tahanan asing yang sudah bebas harus dilimpahkan ke kantor imigrasi terdekat, yaitu kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pati. Hal ini berarti prosedur pembebasan tahanan asing belum sepenuhnya selesai. 3. Dari segi peluang atau opportunities, yaitu tidak adanya kantor atau UPT imigrasi di wilayah Jepara. Hal ini menjadi peluang rumah tahanan kelas 2B Jepara untuk menahan tahanan asing yang melanggar peraturan di wilayah Jepara agar tetap ditahan di wilayah Jepara. 4. Dari segi ancaman atau threats, yaitu melebihi kapasitas. Jika sudah benar-benar tidak cukup tempat, akan menimbulkan masalah. Tahanan tidak berkata jujur mengenai riwayat kesehatannya. Hal ini dapat membuat kacau di dalam rutan jika ternyata seorang tahanan tidak berkata jujur akan riwayat kesehatan yang pernah memiliki penyakit kronis. Dan menjadi satu-satunya lembaga pemasyarakatan di Jepara. Hal ini dapat memaksakan semua tahanan dan narapidana untuk tinggal di rutan, sedangkan keadaan rutan sudah melebihi kapasitas. Inovasi dari analisa SWOT yang ada yaitu 1. Kurangnya pegawai. Inovasi yang diambil adalah rangkap tugas. Adanya rangkap tugas pada beberapa pegawai dapat memaksimalkan pekerjaan dan dapat melengkapi kekurangan yang ada, meskipun harus dengan tenaga ekstra pada beberapa pegawai. 2. Pada bidang kesehatan yang kekurangan personil. Inovasi yang diambil yaitu pengajuan penambahan personil kesehatan dan adanya kegiatan pelayanan kesehatan keliling di rumah tahanan kelas 2B Jepara yang berlangsung setiap 2 minggu sekali. Dan 3. Keadaan rumah tahanan melebihi kapasitas. Inovasi yang diambil berupa mutasi narapidana atau pemindahan tahanan dari rumah tahanan Jepara ke lembaga pemasyarakatan di daerah lainnya. 4. Tahanan yang berkata tidak jujur. Inovasi yang diambil yaitu adanya pembekalan psikologi untuk petugas rumah tahanan kelas 2B Jepara. Tidak adanya UPT atau kantor imigrasi di wilayah Jepara. Inovasi yang diambil berupa koordinasi dengan kantor imigrasi terdekat mengenai pelimpahan tahanan asing. 6. Satu-satunya tempat menahan tahanan atau narapidana di wilayah Jepara. Inovasi yang diambil yaitu penempatan tahanan di instansi pengirim. Jadi, jika ada tahanan yang belum selesai putusannya, akan ditempatkan di instansi pengirim di wilayah Jepara. Biasanya ditempatkan di Polres atau Polsek wilayah Jepara. 7. Inovasi karena adanya wabah COVID-19.
Rumah Tahanan Kelas 2B Jepara melakukan inovasi dalam bidang registrasi tahanan berupa jemput bola. Petugas rumah tahanan akan mendatangi instansi pengirim untuk melakukan registrasi tahanan secara manual, berupa pengisian formulir biodata, foto, dan cap sidik jari. Dokumentasi. Wawancara dengan narasumber bidang kesehatan atas nama Ibu Titin Dwi Nurhayati. Wawancara dengan narasumber bidang pengelolaan sistem database pemasyarakatan atas nama Bapak Muhammad Bama Faridiwa. Dan ini foto kami bertiga. Oh iya, ini ada dokumentasi bentuk pengajuan bulanan bidang kesehatan untuk menambah personil kesehatan. Dan ini adalah foto ketika melakukan jemput bola karena adanya pandemi COVID-19. Data yang saya gunakan berupa peraturan perundang-undangan, wawancara, dan pengamatan lapangan. Sekian penjelasan dari hasil analisa saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam pembahasan. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa komen ya. See you!